apa tuh? Musyabah. Musyabah bih. Musyabah bih. Fil halawah. Wajah syibeh. Nah, berarti yang hilang apa Bu yang hilang? Ada tasbih. Nah, berarti majaz yang hilang ada tasbihnya. Majaz yang hilang ada tasbihnya. Berarti tasbih naon, Bu? Muakkad. Muakkad. Jadi muakkad itu adalah tasbih yang hilang. Oh, yang disebut. Nah, ya sekarang, yang hilang, nggak teliti yang hilang. Jadi kita lihat dulu dari segi adatnya. Kalau adatnya hilang, ya kan nggak ada kaf, nggak ada mislu, nggak ada ka'ana, nggak ada nahwu, maka itu termasuk tasbih yang dibuang adatnya. Maka tasbih yang dibuang adatnya dinamakan tasbih muakkad. Maka dari A sampai E yang muakkad nggak ada ya. Maka kalau gitu berarti kemungkinan jawaban adalah B dan D. Tapi sekarang kita melihat dari segi wajah syibeh. Tadi wajah syibehnya ada, yaitu fil halawah. Maka kalau tasbih yang wajah syibehnya disebut, maka disebut tasbih mufassal. Maka yang muakkad salah. Maka yang mursal salah, berarti tasbih muakkad mufassal gitu. Oke, kemudian ini HOTS, ini betul ya, HOTS. Sudah, ini 0/1. Oke. Jumlah yang mengandung kalamun insya'i. Oke. Bu, kalam terbagi berapa, Bu? 3. Bukan, ada 2. Ada 2. Kemarin Hah? Itu makhobar, Bu. Itu makhobar, Bu. Oh iya. Jadi kalam itu terbagi 2, Bu. Pertama ada kalam khobari. Kalam khobari. Yang kedua ada kalam insya'i. Yang khobari, kalam khobari apa? Kalam khobar itu kalam yang bentuk berita. Intinya. Kalau khobar kalau kalam insya'i itu bukan berita. Seperti kata tanya. Mana biasanya kalau ini para reporter di televisi itu suka memakai kata tanya. Misalnya kayak gini. In passing 2002 sudah cair. Kan tanda tanya gitu. Itu berarti bukan berita. Artinya reporter bukan memberitakan bahwa in passing itu sudah cair, tetapi bertanya. Maka itu bukan khobar, bukan berita. Gitu. Jadi kata tanya, kemudian kata perintah, kemudian kata larangan itu bukan insya'i. Ada yang tahu? Yang insya'i itu ada berapa? Yang insya'i itu diantaranya ada amar, ya, perintah. Yang kedua ada nahyi atau larangan. Yang ketiga ada istifham, pertanyaan. Yang keempat berharap atau tamani. Yang keempat ada nida, panggilan. Misalnya Zaid ambil wudhu, itu berarti bukan berita tapi insya. Larangan, Zaid jangan menyontek. Itu berarti bukan berita tetapi itu insya. Zaid, apakah kamu belum mandi? Itu bukan berita. Jadi kita jangan menyebarkan si Zaid belum mandi, bukan. Karena itu kan pertanyaan gitu. Kemudian tamani. Saya berharap misalnya saya menjadi dosen. Kemudian itu kan harapan atau tamani. Itu juga bukan berita. Kemudian nida. Maka dari yang tadi amar, nahyi, istifham, tamani. Bentar, ada yang masuk.
Nah, ini dari dari 5 yang tadi amar. Nah, berarti kan kalau kalau kalam kan ada 2, kalam khobari, kalam insya'i. Yang khobari ada 3, khobar ibtidai, khobar tolabi, dan khobar inkari. Nah, kalau kalam kalau insya itu ada 5, ada amar, nahi, istifham, tamani, dan nida. Nah, sekarang tinggal mencari dari A sampai E yang ada amar, yang ada nahi, yang ada istifham, dan yang ada tamani gitu. Oke, sekarang kita dari E dulu lah, dari E. Qalat Rabbi inni wadu'atha unsa. Ini khobar Bu atau insya Bu? Khobar. Khobar. Nah, khobarnya. Nah, kemudian Rabbi inni wahanal azmu. Ya Allah, sesungguhnya saya. Nah, itu kan berarti khobar atau insya. Khobar. Khobar. Innaka la antal halimur rasyid. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah yang maha hilim, yang maha pemaaf dan yang menunjukkan. Itu khobar atau insya? Khobar. Khobar. Wala yastawil amru wal basir. Wala yastawil umyu wal basir. Ah, ini harusnya bukan dengan hamzah ya, harusnya dengan ain. Umyun harusnya gitu. Nah, karena umyun artinya adalah buta. Maka wala yastawi, dan tidak sama al-umyu buta wal basir dengan melihat. Ini ya. Nah, maka yang paling benar jawabannya adalah la'alakum. Nah, la'ala adalah nida. Bukan nida, non tamani. Nah, jadi Bu, insa itu Bu ada berapa Bu insa itu? Ada 5. Di antaranya ada 5 ya, amar, nahyi, istifham, tamani, nida. Nah, maka nanti Bu kalau ada soal ya kayak gini, maka Ibu tinggal lihat aja di ABCD mana yang ada contoh perintah, mana yang ada contoh nahyi, mana yang ada contoh istifham, tamani, dan nida. Nah, kebetulan di ABCD ini yang menjadi contohnya adalah nida. Nida lagi. Non tamani, maaf. La'alla itu kan tamani. Mudah-mudahan. Mohon maaf. Kiai, mohon maaf Kiai, izin ini. Ya. La'alakum niku la'alakum itu kalau nggak salah niku masuknya ke roja, fil roja, ghairu tolabi. Kiai, mohon maaf Kiai. Iya. Ya kan itu baik insya'i atau tolabi, baik tolabi atau ghairu tolabi kan masuk ke insya, Pak. Iya, tadi kan Bapak bilangnya tamani gitu. Mohon maaf kalau ini fil roja masuknya. Ya kalau gini Pak, kalau insya itu kan terbagi 2. Nah, insya kan terbagi 2. Yang pertama itu ada insya tolabi. Insya tolabi itu ada 5. Yang pertama amar, kemudian nahi, kemudian istifham, kemudian tamani, kemudian nida. Nah, yang kedua khobar goer tolabi itu ada 3. Ada ta'jub, ya ada kosam, dan kata akan. Intinya baik tolabi atau goer tolabi, intinya itu masuk ke insya gitu aja gitu Pak. Jadi iya, biar jadi intinya gini, kalam itu terbagi 2 ya. Yang pertama kalam khobari, yang kedua kalam insya'i. Nah, kalam khobari ada 3, ada khobar ibtidai, ada khobar tolabi, ada khobar inkari. Nah, insya terbagi 2 lagi secara garis besarnya ya. Ada ada insya tolabi, ada insya goer tolabi. Nah, yang tadi saya bahas adalah insya tolabi yang ada 5 itu. Amar, nahyi, istifham, tamani, dan nida. Nah, kemudian yang goer tolabi ada 3, Pak. Yang pertama ta'jub atau merasa kaget ya. Nah, yang kedua kosam, yang ketiga adalah akan. Nah, fil roja enggak Pak? Saya gimana Fil, Pak? fil roja sama sigot
Sighatul uqud nggak masuk, Pak. Yang nggak masuk ke mana, Pak? Ghairu tamani. Makanya kalau saya ini menganalisanya ini fi'il roja. Jadi masuknya ghairu tolabi. Qala alakum. Enggak, Iya. kalau dulu saya belajar mah ya, kalau ini saya kan di dalam kitab ini Pak, dalam kitab pokok-pokok ilmu balaghah. Nah, jadi ada bagian seperti itu gitu, Pak. Oh iya, Pak. Jadi kalau ya kalau di buku saya, di buku pokok ilmu balaghah itu kayak ya Pak Fuad Wahab itu kalau yang tolabi itu ada yang 5 tadi Pak ya, amar, nahi, Iya. istifham, tamani dan nida. Berarti ya baik tamani atau taroji berarti itu termasuk yang goer tolabi gitu. Yang tolabi gitu kan. Nah, kalau yang goer tolabinya ada 3, ta'jub, qasam dan akad gitu. Ya, intinya gini Pak. Intinya dari A sampai E. Nah, jadi kan kita misalnya kalau masalah misalnya tolabi atau tolabi itu kan bagian kedua. Yang penting baik tolabi atau goer tolabi gitu. Itu termasuk ke ranah insya gitu Pak ya. Nah, Ya, berarti siap. kita, jadi misalnya gini, atau misalnya supaya kita nggak terlalu membagi-bagi misalnya ini ya kita tinggal gabungkan aja gitu, baik tolabi atau goer tolabi kita gabungkan aja misalnya gitu Pak ya, sehingga Iya. nanti misalnya yang insya itu misalnya ada 8, nah udahlah gitu aja gitu misalnya, sehingga kita kan mudah menganalisis bahwa la'alla itu termasuk insya karena itu termasuk kata-kata harapan lah gitu istilah gitu ya, kata-kata harapan gitu Pak. Baik Pak, makasih Pak. Terus ya. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai, punten saya baru gabung mau nanya. Iya boleh Pak. Ini yang dibahas apa yang kemarin ngulang, apa materi baru lagi Pak? Ini membahas yang TO hari Ahad kemarin Pak. Iya, diulang lagi ya Pak ya? Ya saya makan bagus betul lagi karena nggak ikut dari awal. Oh iya betul Pak. Jadi kan sekarang kan hari apa? Sekarang teh hari Kamis ya. Nah sekarang hari Kamis kan? Janji kan Selasa, janji malam Selasa. Jadi Kamis ini diundur ya. Oh iya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah yang kemarin hari Ahad kemarin melaksanakan TO gitu. Ya TO 4. Iya. Jadi yang kemarin TO 4 saya bahas lagi sekarang supaya tahu kesalahannya di mana gitu. Oh, berarti ini file TO 4 ya? Iya betul Pak. File TO 4. Kan saya biar enak buka laptopnya. Iya, ya bagus Pak. Ya. Oke, siap. Makasih Pak Ustadz. Oke, ya sama-sama Pak. Iya. Baik, kemudian nah ini satu persatu ya sudah betul ya, satu persatu sudah betul. Ini bikalimatil munasibah min haisul auzan as-sarfiyah fi ma ya'ti. Ini kan sudah betul. Yang salah bukan yang salah ya. Tapi menyempurnakan. Mana tadi? Ini fi utlatir rabi. Nah, ini adalah safarot. Nah, safarot al-usratu. Ini sudah betul ya. Safarot al-usratu. Karena yusafiru salah muzakkar, yazhabu muzakkar, yaqdi muzakkar, zahibah itu muannas. Tetapi tidak sesuai. Maka yang paling tepat adalah safarot. Oke, mangga kita lanjutkan ya. Nah, yang ke bahasa Arab. Nah, ini satu persatu sudah betul. Ayin al-jumlah al-khati'ah fi ma ya'ti. Nah. Coba ada yang mau menganalisis. Ini jawabannya sudah betul ya, C. Ya ta'alamul muslimina lughatan arabiyyata li fahmil ulum al-islamiyah. Ada yang tahu? Barangkali yang mau menjelaskan letak kesalahannya di mana? Boleh mau ibu-ibu harusnya Di failnya, Pak. harusnya bagaimana?
yata'allamul muslimuna al-lughatal arabiyyata lifahmil ulumil islamiyati. Oke, harusnya yata'allamul muslimuna. Oke, betul. Kemudian ini satu persatu sudah betul ya. Ayin kalimah al-khati'ah min haisul qawaid as-sarfiyah. Nah, oke ini jawabannya betul yamna'u. Nah, oke. Bagaimana seharusnya yamna'u? Bagaimana seharusnya yang betul? Tamna'u. Oke, harusnya tam. Nah, fa'ilnya ke solah. Pas solatu taj'alul mar'a wa yamna'u wa tamna'u. Nah, jadi yamna'u harusnya wa tamna'u dengan ta. Oke, kemudian ini. Bade tibak. Ingat. Ini tibak, ingat apa tibak itu? Jadi dalam bahasa sederhana, tibak adalah mengumpulkan al-jam'u ya, mengumpulkan lawan kata dalam satu kalimat. Itu tibak. Nah, kemudian ijab, apa itu ijab? Ijab adalah positif. Kalau positif berarti tidak ada tidak ada nafi. Nah, jadi ijab dan ijab lawan katanya manfi. Nah, kalau ijab itu positif, kalau manfi itu negatif. Misalnya sadar itu ijab, tidak sadar itu berarti manfi gitu. Nah, berarti sekarang dari ABCD tinggal kita mencari bade yang tibak, yang mengumpulkan lawan kata, tetapi yang ijab, yang tidak ada nafinya. Jadi ingat ya, ijab itu lawan kata manfi. Manfi itu adalah yang kalimat yang ada huruf nafi, tidak misalnya. Tidak sabar. Sabar itu ijab, tidak sabar itu manfi. Nah, maka jawabannya adalah yang A ya. Wa ja'alnal laila wan nahar. Ada yang tahu yang menjadi badai tibaknya yang mana dari kata wa ja'alna laila wan nahar sampai ayat lail? Laila wan nahar. Nah, lail wan nahar itu kan satu kata yang menjadi diddu atau yang menjadi lawan kata. Oke. Ada pertanyaan? Kalau berarti Pak Kiai, berarti kalau yang B itu masuk ke tibak, Pak Kiai. Yang mana? Yang B. Yang B itu masuk, yang tibak tetapi manfi. Karena ada kata la ta'lamun gitu, Pak. Berarti tibak terbagi dua ya, Pak Kiai? Ya, jadi tibak itu intinya gini, Pak. Intinya gini kaidahnya ya, supaya kita bisa menganalisis. Tibak itu artinya mengumpulkan dua lawan kata dalam satu kalimat. Itu kan kalimat sederhana. Nah, kemudian ijab artinya itu adalah yang positif. Kalau manfi itu berarti negatif. Sebetulnya baik A ataupun B itu termasuk tibak. Nah, karena ada yang pertama lail, yang kedua Allah dan antum gitu kan. Tetapi yang A itu ijab, kalau yang B itu manfi karena ada huruf nafi, lafad la gitu. Maka dikarenakan perintahnya itu adalah tibak ijab, maka jawabannya adalah B. Seandainya pertanyaannya min tibakil manfi, maka jawabannya yang B gitu aja, Pak. Alhamdulillah, paham Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, paham Pak ya. Oke. Ingat ya, ijab dan manfi. Kemudian satu persatu betul ya, kalimat tarikh. Nah, ini alhamdulillah nih. Alhamdulillah sekarang sudah betul nih jawab yang kemarin. ABC-nya kemarin ada alifnya ya, Pak. Ya, maka yang ini sesuai analisis saya ya. Harusnya itu gak ada alif. Harusnya tarikh itu asal katanya arroho yu'arrihu ta'rikhon fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, maka tarikh itu asal katanya ta'rikhun. Nah, pakai hamzah. Dikarenakan
orang Arab itu susah kalau ada hamzah, maka pakai ibdal. Nah, maka tarikhun. Itu padahal asal katanya takrihun gitu. Ini sudah betul ya. Yang kemarin yang TO 32 sama 1 itu semuanya pakai alif, aroho. Nah, maka kata saya ini tipe dari si pembuat soal. Nah, ini sudah betul ya. Arroho yu'arrihu. Oke. Oke. Nah, ini. Nah, khobar. Nah, ini khobar. Ini 0/1 berarti salah ya. Ingat khobar. Di sini ayin nau'al khobar. Oke. Macam-macam khobar itu ada 3 ya. Ingat. Jadi macam-macam khobar ada berapa, Pak Ibu? Bapak Ibu? 3. 3. Ya, 1 khobar Tidak. ibtidai, yang kedua khobar tolabi, Tolabi. yang ketiga khobar inkari. Inkari. Jadi Ibu itu harus pemikirannya. Bentar ada yang masuk. Nah, sekarang kalau kalau si mukhotob itu kholiyudzihni atau kosong pemikirannya, maka kita cukup pakai khobar ibtidai, khobar permulaan. Bagaimana contohnya? Khobar ibtidai itu adalah khobar yang tidak ada taukidnya gitu. Nah, kemudian misalnya gini, saya tadi melihat hilal. Itu berarti khobar ibtidai. Ternyata orang si mukhotob tidak percaya, masa misalkan gitu. Nah, maka kita masuk ke level yang kedua, namanya khobar tolabi. Artinya khobar tuntutan. Karena dia tidak percaya, maka kita dituntut untuk dia sehingga menjadi percaya kepada kita. Maka biasanya kalau khobar tolabi itu adalah khobar yang ada taukidnya. Misalnya wallahi ra'aitul hilala, misalnya demi Allah saya telah melihat hilal. Ternyata si mukhotob gak percaya lagi. Maka mengucapkan taukid diantaranya dengan sumpah misalnya. Nah, maka kalau khobar inkari itu kita harus pakai taukid 3-4 misalnya, atau lebih daripada 1. Misalnya wallahi billahi la ra'aitu hilala misalnya kan. Nah, itu berarti inkari. Jadi itu tingkatan khobar. Nah, itu tingkatan khobar. Jadi khobar itu ada 3 macam, tolabi, ibtidai, tolabi, dan inkari. Baik, sampai sini, sampai khobar ini tolabi, ada yang ditanyakan masalah khobar? Cukup? Bapak Ibu sudah cukup masalah khobar? Cukup. Oke, cukup. Nah, kemudian ini kan, pertanyaannya dari ABCD mana kira-kira yang menjadi jawabannya? Ibtidai, tolabi, inkari, lazimul faidah, insai. Ini kalau insai itu sangat bertolak belakang pisan kan cik Sunda mah. Karena khobar itu lawan kata insya. Maka kalau insya sudah pasti salah. Karena khobar insya itu adalah lawan kata khobar gitu. Maka insya sudah pasti salah. Ibtidai termasuk khobar,
tolabi yang B termasuk khobar, inkari termasuk khobar, lazimul faidah termasuk bagian khobar. Pertanyaannya, yang mana yang menjadi jawaban? Ada yang tahu? Ibtidai. Nah, maka dari kata yanalul fata min aishihi wa huwa jahilun wa yubdiyal fata fi dahrihi, itu semuanya tidak ada huruf taukid. Maka sudah pasti. Nah, maka termasuk ibtidai. Oke. Yang kedua, ini ada lazimul faidah. Ada yang tahu apa itu lazimul faidah? Sudah pernah tahu belum? Baru dengar Pak Kiai. Oke. Baru dengar. Ini, kalau ibtidai, kalau tolabi, kalau inkari, itu min nau'il khobar. Di antara macam-macam khobar. Khobar. Itu kan, jadi khobar dilihat dari segi macamnya ada tiga. Ibtidai, tolabi, dan inkari. Seperti tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, yang kedua, lazimul faidah itu adalah tujuan khobar. Nah, jadi tujuan khobar itu, khobar mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah, bentar ada yang masuk, bentar ada yang masuk. Nah, yang pertama, tujuan daripada khobar adalah faidatul khobar. Apa cina Bu? Faidatul khobar. Nah, faidatul khobar. Jadi ketika kita memberitakan kepada orang lain, itu setidaknya ada dua gordu atau dua tujuan. Yang pertama adalah faidatul khobar. Apa faidatul khobar? Ringkasnya pembahasan adalah kita memberitahu seseorang yang tidak tahu sama sekali. Nah, misalnya kita tadi melihat yang tabrakan. Hei teman-teman, tadi saya melihat yang tabrakan misalnya, dilarikan ke rumah sakit. Itu berarti apa? Tujuan khobar salim si pembicara adalah faidatul khobar. Kenapa? Karena dia memberitakan sesuatu yang mana si pembicara, si mukhotob tidak tahu sama sekali tentang berita yang akan kita sampaikan. Sampai sini paham? Iya benar. Paham. Paham, oke. Yang kedua namanya lazimul faidah. Nah, kalau lazimul faidah artinya kita memberi orang yang mana seseorang itu sudah tahu berita tentang kita. Misalnya, gini, teman kita itu Bu siapa? Bu yang wafat ibunya? Wah. Bu? Nidwah. Bu Nidwah, misalnya. Bu Nidwah. Nah, Bu Nidwah, ibunya wafat. Nah, ibu-ibu misalnya bicara gini kepada Bu Nidwah. Duh, Bu Nidwah, ibunya telah wafat. Ibu berbicara kepada Ibu Nidwah dengan perkataan Ibu Nidwah, ibunya telah wafat. Itu sama dengan ibu-ibu PPG misalnya memberitakan kepada Ibu Nidwah bahwa ibunya wafat, padahal Ibu Nidwah itu pasti lebih tahu. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau lazimul faidah itu maksudnya supaya di hati si mutakalim dia ingin bahwa Bu Nidwah itu menyangka bahwa teman-teman kita itu care kepada Ibu Nidwah gitu. Paham nggak maksudnya? Iya. Gini paham. Gini maksudnya gini. Misalnya ada bapak-bapak misalnya namanya Pak Imron. Pak Imron itu ingin mengkhitan anaknya. Nah, Pak Imron itu punya besti misalnya namanya Pak Zaid misalnya. Kata Pak Zaid sambil nepuk pundak Pak Imron, "Duh Pak Imron," misalnya, "sebentar lagi akan mengkhitan anaknya," misalnya gitu. Pak Zaid berbicara kepada Pak Imron dengan kata-kata, "Pak Imron akan mengkhitan anaknya." Kan itu kan khobar.
Tetapi Pak Zaid berkata seperti itu tujuan khobarnya adalah lazimul faidah, bukan faidatul khobar. Kenapa? Karena Pak Imron sendiri lebih tahu kan, sudah tahu bahkan gitu. Tapi lazimul faidah itu fungsinya bahwa Pak Zaid itu menginginkan bahwa Pak Imron itu merasa bahwa Pak Zaid itu mengingat akan waktu di khitan anaknya, gitu maksudnya lah. Masih bingung atau sudah paham? Kalau Masih untuk bingung? contoh sih paham Pak Kiai. Ya, Cuman ya. untuk definisi khususnya sih kurang begitu simpel definisi khusus. Gini Pak lah. Gini intinya Pak. Kalau tujuan khobar itu ada dua Pak ya. Nah, Iya. yang pertama adalah faidatul khobar. Artinya kita memberitahu seseorang yang belum tahu sama sekali. Nah, iya definisi kok ya. Lebih simpel. Nah, yang kedua, lazimul faidah adalah kita memberitahu seseorang yang sudah tahu. Gitu aja, Pak. Nah, iya lebih simpel, Nah, Pak. gitu aja. Nah, gitu. Jadi kalau yang si mukhatab belum tahu namanya faidatul khobar. Faidatul khobar. Nah, kalau si mukhatab sudah tahu, bahkan dia lebih tahu daripada kita, maka itu namanya lazimul faidah. Gitu, Pak. Oke. Itu mungkin. Iya, lebih Paham ya, simpel, Pak? lebih dipahami ya. Iya, gitu, Pak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, ini ayin al jumlah allati tatadhammanu maf'ul ma'ah. Nah, barusan kan kita ada 4 ya. Maf'ul itu ada 4. Satu maf'ul bih atau objek. Yang kedua maf'ul fi atau dhorob ya, baik itu makan atau zaman. Yang ketiga itu maf'ul ma'ah yang ini. Yang keempat itu maf'ul mutlak. Nah, jadi ada 4 maf'ul. Nah, sekarang soalnya maf'ul ma'ah. Ingat Ibu, tadi maf'ul ma'ah itu cirinya ditambah huruf apa, Bu? Ada wawu. Nah, maka cari yang ada wawu. Nah, yang ada wawu. Nah. Dari yang pertama, qabaltu akhi waqtal maghrib. Itu berarti maf'ul apa, Bu? Itu tidak masuk karena wawunya waktu. Maf'ul fi. Ya, Waktu itu maf'ul fi. Nah, ini inna manjuka wa ahlaka. Nah, itu wawunya wawu ma'iyah. Maka jawaban yang betul adalah yang B. Yang C, istaiqatu qabla itu berarti maf'ul fi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak itu maf'ul li ajli. Nah, khasyat itu maf'ul li ajli. Nah, berarti ada 5 ya? Ada 5. 5 baru satu ya? Ada 5. 5. Satu maf'ul bi, nah, kemudian maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli. Ini ada 5 ya, ada 5 maf'ul mutlak. Nah, ini maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Nah, maka khasyata termasuk maf'ul li ajli. Nah, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut misalnya. Kemudian darastul lughatal arabi ini bukan ini maf'ul bih ya. Al-lughah itu maf'ul bih. Maka jawaban yang benar adalah yang B, ada wawu ma'iyah. Itu aja. Ada pertanyaan? Cukup? Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian nah ini munada. Nah, al-jumlah allati tatadhammanul munada. Pertanyaan munada itu apa? Memanggil. Nah, kata panggil. Nah, ini gak dijawab ya. Nah. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu inna istaiqadtu hafidhul islamu darastul lughatal arabiyyah. Mana yang ada munada? Ya. Ya ayyuha. Udah ya. Nah, cukup lah, paham insyaallah. Kemudian nah ini ma ilaqatul majaz mursal. Nah, fil ayati sabiqah. Oke.
Majaz, itu ada dua ya. Pertama majaz isti'aroh atau majaz yang mengambil atau meminjam, istilah kan meminjam ya, asa itu kan meminjam dari tasbih. Contoh majaz isti'aroh. Saya melihat singa sedang berpidato di atas mimbar. Itu termasuk majaz isti'aroh. Kenapa? Mana yang menjadi majaznya? Yaitu kata singa. Dari mana singa? Singa itu dari tasbih. Bagaimana tasbihnya? Zaid seperti singa dalam keberaniannya. Maka diambil singanya. Maka menjadi singa sedang berpidato di atas mimbar. Itu contoh majaz isti'aroh. Gitu. Bidadari misalnya, bidadari surga misalnya sedang mengikuti pembahasan UP. Itu berarti majaz isti'aroh. Gitu. Itu majaz isti'aroh. Pahlawan sedang mengikuti pembahasan UP misalnya. Itu berarti majaz isti'aroh. Gitu. Kemudian yang kedua namanya majaz mursal. Majaz mursal bagaimana? Ya kebalikannya. Bukan dari ilakohnya, hubungannya bukan dari tasbih. Yang majaz mursal itu banyak banyak bagiannya. Yang pertama, bentar. As-sababiyah. Yang pertama adalah i'tibarus sabab wa iradatul musabab. Yang pertama menyebutkan sabab, tetapi menginginkan musabab. Ini kan seharusnya inilah. Oke, kita langsung ke sini aja lah. Yang pertama adalah i'tibaru makana. I'tibaru makana itu kan artinya mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi. Padahal maksudnya, mana i'tibaru makana wa iradatu ma yakunu kan gitu. Berarti mengungkapkan. Jadi lafadznya itu kana yang telah terjadi, padahal maksudnya yakun. Yang mana? Yang ini. Wa atul yatama amwalahum, dan berilah harta anak-anak yatim. Itu adalah anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak yang sudah meninggal ibu atau bapaknya sebelum balik. Tetapi kalau kita mengamalkan ayat ini tanpa mengetahui balaghahnya, pun hartanya akan kita berikan kepada dia, itu kan salah. Kenapa? Karena ini masuk ke ranah balaghah, i'tibaru makana wa iradatu mayakunu. Nah, sekarang kalau kita misalnya harta anak yatim itu misalnya rumahnya kita berikan, uangnya kita berikan, justru akan tidak bermanfaat karena belum bisa mengolah harta tersebut. Tetapi maksudnya wa iradatu mayakunu. Tapi berikan dia sesudah dia balig, walaupun ketika sudah balig dia tidak disebutkan lagi yatim kan gitu maksudnya. Itu i'tibaru makana wa iradatu mayakunu. Sekarang sebaliknya, i'tibaru mayakunu wa iradatu makana. Ya kayak gini misalnya, bapak dan ibu misalnya gini, kemarin saya mencontohkan gini, Pak atau ibu lagi apa? Saya lagi masak nasi. Nah, itu berarti contoh majaz mursal, i'tibaru mayakunu wa iradatu makana. Dia, si ibu itu mengungkapkan yang telah terjadi, padahal maksudnya yang akan terjadi. Biasanya kalau proses sebelum nasi itu kan beras. Kan seharusnya gini, lagi apa Bu? Oh saya lagi masak beras. Kan gitu seharusnya.
Tapi kan si ibu malah menjawab, oh saya lagi memasak nasi. Karena nasi itu adalah proses setelah proses beras, gitu maksudnya. Mungkin bisa dipahami ya? Itu mungkin. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan contohnya gini, ana aksiru khomro. Saya memeras bir. Nah, atau alkohol misalnya kan saya memeras alkohol. Itu kan alkohol atau bir itu kan proses setelah apa? Setelah apa? Setelah anggur. Nah, kan gitu. Kan seharusnya kan gini. Lagi apa? Misalnya saya memeras anggur misalnya. Nah, kan gitu. Nah, tetapi kan dia mengucapkan atau mengatakan saya memeras alkohol atau saya memeras bir. Nah, padahal bir itu adalah proses setelah anggur gitu. Maka itu yang saya memeras bir, saya menanak nasi, saya menggoreng bala-bala kalau dalam Sunda itu termasuk itibaru mayakun. Bagaimana seharusnya misalnya? Nah, berarti saya memeras anggur, saya memasak beras, saya menggoreng tepung kan gitu. Nah, karena kan bala-bala itu kan proses setelah tepung kan gitu maksudnya. Mungkin bisa dipahami ya? Masukan juga Pak. Itu kalau mau lebih cepat tinggal dibedain aja. Wa'atu dia kan fi'il madi. Kalau itu termasuk iktibar makana, tapi kalau misalnya aksiru itu kan fi'il mudhari, iktibar mayakun. Gitu. Jadi Oke, bisa ya. Biasanya membedakannya seperti itu. Awal-awal. Betul. Jadi yang pertama kan bisa dilihat dari segi maknanya ya Bu ya. Nah, yang kedua tadi betul bisa dilihat dari segi lafadznya. Kalau fi'il madhi kan bukan Bu. Kalau wa'atu itu kan namanya fi'il amar. Fi'il amar itu. Bukan fi'il madhi. Fi'il amar itu. Jadi nggak bisa. Fi'il amar Iya, fi'il amar tapi bentuk ya? Bisa ya? Bisa lihat di situnya sebenarnya. Jadi apa kayaknya kalau melihat itu kan nggak bisa ya. Soalnya kan wa'atu itu kan bukan fi'il madhi, fi'il amar. Nah, fi'il amar. Ya, intinya kalau majaz itu biasanya kita harus tahu dulu maknanya gitu kan. Nah, karena karena kalau hanya melihat lafadznya misalnya tadi dengan kaidah kalau itbaru makana itu fi'il madhi itu kan tidak sinkron dengan kata wa'atul yatama. Karena wa'atu itu kan bukan fi'il madhi tapi fi'il amar. Mungkin dari kata atayati ya bisa juga ya, tapi emang fi'il amar sih. Ya, betul atayati. Intinya kalau kita baru kan saya baca-baca Bu dari kemarin dari TO sampai TO 4 contoh iktibaru makana dari semua soal pasti wa'atul yatama. Maka mudah-mudahan soal UP nanti yang bab iktibaru makana itu yang yang wa'atul yatama. Mungkin Ibu bisa diingat ya. Kemudian biasanya yang iktibaru mayakunu itu contohnya yang aksiru khomro yang itu biasanya. Kayak tinggal dihafalkan aja lah gitu. Yang iktibaru yang makana, yang wa'atul yatama gitu. Yang iktibaru mayakunu yang anak aksiru khomro. Biasanya itu yang suka muncul di bab majaz gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah betul ya. Min sorfiyah tashih. Min tashihi qiraatihim. Bagaimana seharusnya? Segi sorof ya. Min tashihi qiraatihim. Bagaimana seharusnya? Bagaimana seharusnya Bu? Pak? Ini kan salah ya. Min tashihi qiraatihim. Bagaimana seharusnya yang benar? Apa min sahihi? Iya. Bukan, min sihhati qiraatihim. Itu yang paling betul, yang paling benar. Siha. Nah, karena soha yasihu sihatan. Jadi kalimatnya betul, masdar. Nah, kalau sahih itu kan isim fa'il. Atau sikat mubalaghah ya, sahih itu kan isim fa'il. Nah, tapi tashih itu kan masdar. Nah, maka kalau tashih
masdar dari kata sohaha. Kalau sihah itu masdar dari kata soha. Nah, maka tashih yang kalimat yang benarnya adalah sihati. Sama-sama masdar, hanya beda fiilnya gitu. Yang ini Iya, Pak masjid, Kiai. ya. Nah, kan sama-sama masdar. Terus yang Iya. membedakan dari segi pemahaman, kenapa tashih disalahkan? Harusnya sihah itu gimana? Dari segi pemahaman. Oke. Tashih itu kan masdar dari wazan sohaha yusohihu tashih. Nah, sohaha atau wazan fa'ala itu binanya, itu dalam matan bina wal asas, itu binanya biasanya untuk lita'diyah, untuk memuta'adi atau untuk memuta'azim. Kalau soha itu benar. Kalau sohaha artinya membenarkan gitu kan. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia ada imbuhan kan dan me gitu, Pak. Nah, jadi kalau soha artinya benar, kalau sohaha membenarkan. Jaid benar. Jaid membenarkan bacaan Amar misalnya. Itu kan beda ya. Benar dan membenarkan. Nah, maka sekarang dari segi makna, kalau kata min tashihi qiraatihim, nah, dari membenarkan bacaan, nah kan di sini ada payah fadhunahu min faurihim, maka mereka menghafalkan bacaan-bacaan min faurihim. Nah, saya kurang tahu nyatin nama faur ya. Ba'daan yatasabbatu, setelah mereka tasbit atau mencoba nama nancep dalam hati gitu. Nah, min tashihi qiraatihim. Nah, itu kan dari pembenaran bacaan-bacaan mereka. Itu kan sangat tidak benar kalau terjemah seperti itu. Maka yang paling benar adalah an yatasabbatu, ba'da an yatasabbatu, setelah mereka itu menghafal tertancap dalam hatinya min sihhati qiraatihim, dari benarnya bacaan mereka gitu. Nah, jadi min sihhati qiraatihim, dari benarnya bacaan mereka, min tashihi qiraatihim, dari membenarkan bacaan mereka. Itu kan sesuatu dua kalimat yang berbeda makna gitu. Itu Pak mungkin dari segi, jadi sama. Iya. Iya kayaknya Pak, dari sekian soal ya tentang balago, kayaknya bagi saya yang paling rumit ini, yang paling susah nih soal ini, karena ini pemahaman yang begitu mendalam. Betul, agak Pak. Mengecoh. Ya. Saya pun betul di sini juga dapat menghafal Pak, bukan dari pemahaman. Oh iya, Karena betul. Ini Pak, saya juga ini apa namanya, dulu kalau nggak salah dulu itu entah di 2 atau 3 ya. Jadi mungkin si pembuat soal juga kan apa namanya, capek gitu ya. Jadi kadang-kadang gini. Jadi kadang-kadang misalnya kana nabiyyu kullama yanzilu, kadang-kadang ada yanzilunya dibuat salah, nanti dibuat soal nomor 3 misalnya. Nah, ya kemudian yahfadunahunya betul. Kemudian an yatasabatunya juga betul. Kemudian min sihati qiraatihimnya betul. Nah, kemudian di soal berikutnya lagi, nah, yanzilunya betul, yahfadulnya betul, yatasabatunya betul, tetapi tashihnya salah gitu. Jadi dulu juga saya pernah entah di TO 3 atau 2 ya, saya juga membaca bahwa tashih itu adalah sihah gitu. Itu jawabannya. Jadi mungkin kalau Bapak mengikuti dari awal TO 1 2 3 mungkin sudah apa namanya, sudah membaca mungkin gitu. Iya Pak Kiai, menurut saya mah balago kan sulit balago ya, tapi lebih sulitan sorob bagi saya mah. Oh gitu. Karena, iya lebih rumit sorob ketimbang balago. Kan ada ciri-cirinya kalau balago mah. Ini mah butuh pemahaman yang begitu rumit. Iya Pak, betul Pak, betul. Ya, terus Pak Kiai. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini
i'rab min khaisu i'rab. Nah, ini kan betul ya. Ini ra'allahu hajatan an-nasi. Oke, hajatan itu kan salah. Betul. Kemudian kalimat yang benar adalah tanpa tanwin karena mudhof itu tanpa al dan tanpa tanwin. Maka yang betul adalah ra'allahu hajatan nasi. Oke. Betul. Ini ayin al asma al mansub allati wajadtaha fi nasi sabik. Nah, ini juga kalau nggak salah di TO 3 dan 2 juga ada ya. Nah, tawilan, asyaitona, kuwati, uhasibuka, masyita. Ini menjadi maf'ul bih ya. Nah, ini juga sama ya. Sudah. Paham insyaallah paham lah. Nah, ini domir yang sesuai ini juga sama. Kalau nggak salah di TO 3 sudah ada. Nah, makanya sudah gampang ya. Domirnya huwa. Wa huwa qari'ul kitabah. Ini ini balaghah ya. Al-qaidah taqul innal khabara ma yasihu ay yuqal liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadzibun. Nah, berarti ini pemahaman tentang definisi khobar. Bahwa khobar adalah ma yahtamilu sidqa awil kadziba. Sesuatu yang mengandung benar ataupun mengandung dusta. Ini di TO 3 dan 2 juga ada. Maka mudah-mudahan nanti juga di UP juga ada ini ya. Ini adalah definisi khobar. Al-khobaru ma yahtamilu sidqa wal kadzib. Oke, kemudian ini salah ya. Nah, al-jumlatul lati tatadhammanu khabaran. Nah, jumlah yang ada khobar. Jumlah yang ada khobar. Yang pertama, qobal tu akhi waktal maghrib. Coba di sini ada khobar tidak? Enggak ada. Inna manjuka wa ahlaka. Mana teh? Di sini kan ada inna ya. Di sini kan ada inna. Inna itu ada tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, berarti walaupun kita gak hafal artinya, ya kita salah membacanya gak apa-apa. Pasti setiap ada inna itu pasti ada khobarnya gitu aja. Nah, berarti pasti jawabannya yang B. Nah, kemudian yang C. Ya. Untuk jawaban yang ini nih kayaknya human error. Yang benar itu Pak. Yang kedua itu jawabannya yang ini nih. Saya jawab itu tetap aja disalahin. Bener Pak Kiai ya. Saya juga dapat ngapal itu itu. Apa mungkin khobar ini khobar mubtada bukan khobar inna yang dimaksud ya? Pak Kiai gimana nih? Saya konsisten dengan pendapat saya, tapi jawabannya tetap aja enggak diubah dari sananya yang Oh gitu. Yang kata alamu ya? Yang kata alamu hisaba mudul madrasah itu. Iya, yang ada ininya tuh, dorofnya. Apa ini dibikin istifham bukan Pak Jupri? Ini mungkin itu ini kalau yang kan bukan khobar ya Pak ya? Kan misalnya yang C, istaiqadtu qabla syuruqi syamsi, ini bukan khobar. Hafidhal islamu qiyanal mujtama'i syadidan, ini bukan. Atalamul hisaba mundul madrasah al-ibtidaiyah, ini juga kan bukan khobar. Ya, tapi menurut prediksi saya kan gitu jawabannya adalah inna. Walaupun mungkin tadi ada bapak-bapak yang jawab B itu disalahin kan sama sistem gitu dah. Iya, human error. Ya gitu Pak ya. Mungkin itu human error ya, error mungkin. Error juga ini yang mungkin itu error ya yang memasukkan itu mungkin. Belum ngopi kayaknya. belum ngopi gitu. Oke, ini juga sama ya. Fi'il madhi dari kalimat mubin. Mubin itu berarti abana
yubinu ibanatan fahuwa mubinun wazaka mubanun. Nah, berarti mubin adalah isim fa'il dari fi'il madhi abana yubinu. Wazan af'ala yuf'ilu. Abana yubinu. Oke, betul. Nah, ini i'rab kalimat tahta khot. Nah, laukana haula'i alihatan. Nah, ini kan haula'i. Ingat, kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maka kalimat setelah kana, maka namanya isim kana. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Ismu kana. Nah, oke, isim kana. Yang ini sudah betul. Nah, takhfidot. Nah, ini berarti dari kata taf'ilun, takhfidun. Maka fa'ala yufa'ilu, khaffadha yukhaffidu. Sudah betul. Nah, ini jinas ya. Nah, ini misal jinas. Oke, kita bahas jinas ya. Jadi jinas itu adalah kata, ginilah ringkasnya, jinas itu ada kata yang sama, yang satu jenis yang sama. Jinas terbagi dua. Ada jinas tam, ada jinas goer tam. Misalnya, nah, tadi kan saya contohkan yang jinas tam itu adalah misalnya genting jeung genting misalnya. Ketika suasana lagi genting karena banjir, si Zaid malah menaiki genting misalnya. Itu berarti genting yang pertama bukan genting yang kedua, padahal bahasanya genting gitu. Nah, berarti itu jinas tam. Nah, kalau goer tam itu misalnya buku, buku saya dalam saku misalnya. Saku jadi buku. Itu kan goer tam. Walaupun sama ku-nya tapi bu-na dan sa-nya beda. Atau gini, kayak tadi saya bicarakan misalnya kalau dalam bahasa Sunda misalnya Batak sama batik. Nah, orang Batak memakai batik. Berarti itu termasuk jinas goer tam, Batak dan orang Batak memakai batik lalu ia batuk di depan batok misalnya. Itu berarti jinas goer tam, Batak, batik, batuk, betok dan batok misalnya. Itu termasuk jinas goer tam. Oke. Bisa dipahami jinas ya? Paham, coba paham. Oke. Kalau jinas ya? ininya apa biasanya lawan katanya juga, Pak. Amni wal khaufi ya. Keamanan dan ketakutan, bukan? Nah, kalau amni wal khaufi itu termasuk dari kata tibak. Nah, berarti ini termasuk badai mana? Tapi hurufnya dari hurufnya juga ya. Makanya gue tam ya. Kalau tam kan dia hurufnya sama. Nah, ini kalau amni wal awil khaufi dia beda hurufnya ya. Oh iya. Jadi Bu ini amni dengan amrun, Bu. Kan amrun itu hamzah mim ro. Kalau amni hamzah mim nun gitu. Nah, jadi beda satu huruf. Amrun, amnun. Nah, itu kan beda satu huruf. Maka termasuk misal jinas goer tam. Iya. Cuman di situ Pak Kiai ada tibaknya Pak Kiai. Nah, ini. Ini kan tibaknya ya ada. Itu gimana? Ya, ada amni dan tibak ya? Enggak. Iya, memang sama. Kadang suka kebalik. Muqabalah, tibak, jinas. Ya. Kalau yang ini memang iya ya amrun dengan amni, tapi ada yang ini kan segi sorof cuman tipis ya antara ro dengan non, tapi ada yang Jawa dengan jawanihi itu jinas goritam goritamnya itu, Pak. Aduh, agak repot ini ya, goritam ini ya. Iya, yang ada lagi tuh Jawa dan yang Jawa dengan jawanihi itu. Kalau ini mah amrun dengan amni udah ke ini. Segi sorofnya udah. Jawa dengan jawanihi itu tam atau goer tam, Pak? Goer tam. Iya, itu kan goer tam. Kenapa? Karena ada hi-nya mungkin. Ada tambahan satu huruf. Jadi intinya gini, Pak. Jadi intinya kalau hurufnya sama, misalnya BUKU, jumlah hurufnya sama 4, hurufnya sama itu berarti tam. Berarti buku dengan buku, genting dengan genting. Kalau dalam bahasa Sunda itu kan ada pajang, Bu ya. Pajang dengan pajang. Pajang bimakna
laku, pajang bimana payung. Nah, ibu pajang sabaraha. Nah, itu berarti jinas tam karena sama pajang PAJENG 6 huruf misalnya. Nah, itu berarti tam. Nah, kalau misalnya yang satu misalnya walaupun sama hurufnya, tetapi yang satu misalnya 4 huruf, yang satunya lagi misalnya ada 5 huruf. Misalnya misalnya kata apa ya? Misalnya kata baku. Nah, baku dan bakul misalnya. Nah, baku dan bakul kan sama hurufnya, BAKU, baku misalnya. Yang keduanya bakul, BAKU, hanya tambah satu huruf L, itu menjadi jinas goertam gitu. Walaupun beda satu huruf, itu termasuk jinas goertam. Maka mungkin yang tadi yang apa tadi Pak yang ada itu teh? Jawa. Nah, Jawa yang Jawa nih itu termasuk jinas goertam karena mungkin beda hi-nya gitu. Mungkin seperti itu Pak. Itu jinas. Ya. Wih, agak repot Pak ya ini untuk goertam ini ya. Saya malah jawabannya tibak itu Pak. Untuk salin jawab tibak. Nah, ya? Sebenarnya harus sering baca berarti ya Pak ya. Iya betul. Gini Pak, berarti sekarang mah kan sudah dari TO 1 sampai 4 kan sudah hafal ya tadi misalnya yang wa'atul yatama contoh itibaru makana, yang aksiru khomro itu pasti contoh yang itibaru mayakun. Nah, mungkin ini bisa juga dihafal Bu ya. Jadi contoh jinas goertam itu adalah amrun, amni ya gitu. Amni, bisa. Iya paling dihafal paling modalnya Pak Kiai. Gimana Pak? Paling dihafal modalnya soalnya agak repot. Nah, gitu betul Pak, betul. Soalnya kan ini dari TO 1 sampai 4 ini pasti yang jinas goertam contohnya yang ini yang amni. Mas saya sudah tahu gitu kan gitu maksudnya. Gitu. Mungkin bisa dihafal kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini juga nanti yang amin muncul. Amin. Tapi soalnya mirip nggak ini? Maksudnya berapa persen Pak dari UP yang tahun lalu? Kira-kira kalau dulu kan saya tahun 2019 itu masih offline ya, masih ke Win Jakarta. Itu tidak ada TO Bu. Jadi langsung UP gitu. Wih, mantap. Enggak, maksud saya dari TO ini UP-nya itu mirip berapa persen Pak? Ada yang mirip-mirip nggak? Saya kurang tahu Bu itu kalau itu. Oh gitu. Kalau pengalaman saya, ya Bu, saya kan retaker tahun 2021. Nah, soal-soal ini yang keluar malah Pak. Untuk UP-nya. Mudah-mudahan sama atau ini juga amin. Iya, makanya saya ketinggalan ini sebenarnya. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan keluar lagi pas UP. Berapa persen itu Bu? Yang saya ikuti kan baru malam ini. Yang TO berapa nih? 4 ya? TO 4. Nah, kebetulan saya kan baru melahirkan, jadi baru bisa ikut ini kan malam ini. Yang saya perhatikan ini soalnya mirip lah, pokoknya sama kalau nggak salah saya ini. Ya mudah-mudahan aja lah. Kalau Ibu mau linknya WA saya aja Bu, itu TO 1 sampai 4. Atau boleh Bu di itu Bu, boleh di share di itu, boleh share di di grup Bu. Apanya? Iya nanti Pak. Itu udah sama jawabannya ya Bu ya? Gitu. Ada yang sama jawabannya. Kalau jawaban saya kebetulan ada yang 100 lebih jawaban yang betul. Ya, kayaknya persis sekali nih dengan yang tahun kemarin 2021 ya. Lanjut Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini kana an-nasimu fi riqqati akhlaqihi. Nah, an-nasimu fi riqqati akhlaqihi. Ini berarti tasbih. Nah, dari tasbih itu sekarang
ingat ya, tasbih rukunnya ada 4. Musyabbah, musyabbah bih, kemudian ada tasbih dan wajah syibeh. Nah, kemudian dari kana sampai akhlakihi, nah, kana itu hanya tambahan. An-nasimu. Maaf ya, ka'ana itu ya. Oh, itu kana ya? Ka'anan nasimi. Oh, ka'an nasimu. Oke. Ka'anan nasimu fi Ka'anan Pak, ka'anan nasimi. Ka'anan nasima ya? Ka'anan nasimi. Bukan nasima, Pak. Nasima guys, isim kan. Nasimi itunya ka'ana, Ya, Pak. isim kana ya? Enggak. Isim kana. Enggak, Pak. Ka'anan nasima fi riqqati akhlaqihi. Maaf ya, ininya kan tasbih maklub, ininya ada tasbihnya ka'ana nasimi. Gini, Bukan Pak Jufri, bukan, nasim Pak, ini itu jadi kan isimnya ka'ana, nasima. Oh iya, bisa ka'ana ya. Ini ini nih, Pak. Nasima. Ya, bisa ka'ana ini. Bukan, maksudnya kan gini. Jadi kan ini ka'ana gitu kan, kayak seperti ana. Jadi kan ka'ana kan termasuk akhwatu inna. Maka amilnya adalah tansibul isma gitu kan. Nah, maka kata setelah ka'ana itu nasab. Maka bahasanya bisa aja ka'anan nasima. Nah, gitu ya. Ka'anan. Tapi kalau ka'ana nggak ada hamzahnya ya, berarti yang bikin soal. Oh, kan gitu. Oke, sekarang misalnya gini ya. Nah, sekarang misalnya ka'ana itu kan ada tasbih ya. Nah, kemudian an-nasim adalah musyabbah. Riqqati akhlaqihi itu wajah syibeh. Akhlaquhu itu, Pak. Akhlaquhu ini yang musyabahnya ini, Pak. Yang mana? Akhlaquhu itu musyabahnya. Bukan akhlaqihi. Kana nasima fi riqqati akhlaquhu. Oh, akhlaquhu. Oke. Ka'annan nasima fi riqqati akhlaquhu. Nah, berarti ada wajah ada tasbih, ada musyabbah, ada wajah syibeh, kemudian ada musyabbah bih. Nah, kalau rukun tasbih itu ada keempat-empatnya, maka dinamakan tasbih mursal mufassal. Tasbih tam. Tam bisa. Nah, tasbih atam. Maka yang sini jawabannya harusnya yang A, at-tasbih atam. Jadi kalau rukun tasbih dalam sebuah tasbih itu keempat-empatnya ada. Nah, ka'ana itu ada tuh tasbih, an-nasima itu musyabbah, fi riqqati itu wajah syibeh, akhlaqu itu musyabbah bih. Nah, maka keempat-empatnya ada, maka namanya tasbih tam, tasbih yang sempurna. Kemudian ini tasbih maklum. Nah, ini ini baru kita bahas ya, kemarin soalnya nggak ada. Nah, tasbih maklum itu adalah tasbih yang dibalikan ya, dibalikan. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, saya tidak suka makan sarimi misalnya, atau mie karena seperti cacing. Nah, itu kan tasbih biasa, guer maklum. Tetapi kalau dibalikan, saya tidak suka makan cacing karena seperti mie. Nah, itu berarti tasbih maklum. Saya tidak suka makan kecap karena seperti darah. Nah, berarti itu tasbih goer maklum. Nah, tetapi kalau gini, saya tidak suka makan darah karena seperti kecap. Itu berarti maklum. Nah, saya tidak suka makan bubur ayam karena seperti muntah, maaf ya. Nah, kemudian maka itu contoh tasbih goer maklum. Kalau dibalikan, saya tidak suka makan muntah karena seperti bubur ayam misalnya. Itu namanya tasbih maklum. Itu ya. Jadi itu tasbih maklum, tasbih yang dibalikan. Iya. Tapi di jawaban TO UIN kemarin tasbih maklub yang bener Pak Ustadz ya. Iya, ini sebenarnya tasbih maklub ya. Oh, ini maklub ya? Iya, akhlaku itu musabahnya Pak. Yang dibalik kan musabahnya antara musabahnya tuh. Yang musabah kan. Iya, jawabannya. Akhlaku diakhirkan yang musabahnya. Tasbih maklub. Oh, betul.
Ka'anna nasima fi riqati akhlaqu. Oke. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti kita tergantung daripada kita melihat satu sudutnya gitu kan. Nah, berarti bisa jadi ya kan mungkin tam juga betul karena keseluruhannya juga ada. Yang paling tepat ya bisa juga maklum. Kenapa? Karena itu kan an-nasim kan harusnya di belakang. Ka'anna akhlaquhu. Nah, akhlaknya seperti an-nasim pirikoti kan gitu ya. Nah, maka harusnya kan gitu ya. Ya kan harusnya ka'anna akhlaqohu pirikotin nasimu kan gitu harusnya. Tapi kalau dibalik jadi ka'anna nasimu pirikoti akhlaqohu. Jadi kan dibalik. Oke. Maka jawaban yang paling benar adalah maklumah. Makanya juga sama ya. Bisa dihafal ya. Berarti nanti kalau ada soal ka'anna nasima firriqati akhlaquhu, maka itu contoh daripada tasbih maklum. Itu berarti tinggal dihafal aja ya. Tinggal dihafal. Oke. Ini berarti. Nah, ada. Mana? Bentar. Nah, ini. Maaf. Oke. Lakasiratun kasohipatil abror fit toharoh. Mana tasbih? Lakasiratun. Bagimu adalah siroh. Perjalanan hidup. Kasohipatil abror. Nah, seperti lembaran-lembaran orang-orang yang baik fit toharoti dalam kesuciannya. Laka sirotun kasohipatil abror fit toharoh. Ini apa jawabannya ya? Ini ini gak kelihatan. Oh ini ya. Tam ya, tasbih tam. Ini tasbih tam salah ini. Nah, ini salah ya. Ini tasbih tam salah. Kemudian tasbih Pak Kiai, muakkad. emang tasbih tam Ya? emang ada, Pak Kiai. Tasbih tam emang ada. Gimana, Saya Pak? belum pernah belajar tasbih tam ya. Ada Saya juga. juga sama, Pak. Saya juga sama. Hanya diperkirakan Emang saja ada gitu. tasbih tam. Itu Pak ini human error ini. Ini jawabannya bulak yang Teo kemarin, jawabnya tasbih tam. Kalau tam itu betul, kalau sekarang yang mursal dibalik pokoknya intinya ini. Yang jawaban yang ini. Dibalik ya. Antara tam dengan mursal itu. Oh gitu. Iya. Saya juga sama, Pak ya. Iya. Saya juga kemarin dari TO1 sampai TO3 itu nggak ada tasbih tam. hanya TO4 saja yang ada tamnya gitu. Iya, tasbih tam ini bingko ada tasbih tam. Berarti coba ngecek atau Pak Kiai ini. Betul, kayaknya mengecoh Pak kayaknya. Tapi mungkin maksud si pembuat soal mungkin kalau tasbih tam itu adalah tasbih yang ada ke rukun tasbih yang 4 itu mungkin gitu. Nah, mungkin saja kan gitu. Ya, tasbih tam itu mungkin. Terus ini jawabannya apa nih? Ini yang bentul ini. Misalnya kalau kita dilihat dari segi musyabahnya ada laka sirotun kasohipatil abror fit toharoti. Ini kan sudah ada laka sirotun musyabah ka atau tasbih sohipatil abror musyabah bih toharoh itu kan wajah syibeh. Itu kan sempurna semuanya ada ya. 4 rukun tasbih kan ada. Berarti tasbih tam juga betul. Nah, kemudian kalau di sini misalnya disalahkan 0/1 berarti kan salah yang tam. Berarti mungkin sekarang tasbih tasbih mufassal. Nah, apa tasbih mufassal? Adalah tasbih yang disebut wajah syibehnya. Mungkin kalau seandainya ini yang menjawab tasbih tam itu salah, mungkin maunya si pembuat soal itu tasbih mufassal mungkin. Cuman nggak ada pihak ibarinya ya. Yang ibari wujudi aw adami gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau
kalau misalnya tasbih tam itu disalahkan oleh si pembuat soal, mungkin keinginan si pembuat soal itu jawabannya adalah tasbih mufassal, yang mana adalah mufassal adalah tasbih yang disebut wajah syibehnya. Mana wajahnya? Ini fit toharo. Nah, itu kan. Itu mungkin Pak ya. Oke. Kemudian, nah ini salah ya. Nah, mauqi'al jumlah. Nah ini. Tapi kan tadi ada adatnya ya Pak ya. Kalau mufassal dia nggak ada adatnya nggak? Gini ada Bu, ya? kalau mujmal dan mufassal itu khusus melihat segi wajah syibeh. Pokoknya nggak usah melihat adat, nggak usah melihat apa. Yang penting dari segi wajah syibeh gitu aja Bu. Kalau wajah syibehnya ada berarti mufassal. Kalau wajah syibehnya dibuang atau tidak ada maka namanya mujmal. Entah itu baik ada adat atau enggak itu kan enggak berpengaruh gitu. Yang penting fokus. Gitu. Kalau mujmal dan mufassal fokus kepada wajah syibeh gitu. Soalnya kan nanti gini Bu, nanti misalnya gini, kalau kita melihat dari segi adat berarti ada dua, mursal dan muakkad. Mursal yang disebut, muakkad yang dibuang adatnya. Nah, kalau melihat wajah syibeh itu misalnya ada mujmal, ada mufassal. Mujmal yang dibuang, mufassal yang disebut. Nah, kalau kita melihat kedua-duanya, mujmal dan wajah dan adatnya, maka nanti ada tasbih balik dan ghair balik gitu maksudnya. Oke, sekarang ini. Nah, ini udhkur mauqi'al jumlah. Nah, yatakallamu. Nah, ini kan salah ya. Maf'ul mutlak salah. Ada yang tahu? Yatakallamu arabiyatan jayyidatan. Hal jumlah. Nasi mahal kemarin. Nah, ini kan kaidahnya apa? Nasi mahal. Nah, nakiroh sifat, ma'rifat hal. Nah, ini lihat ya. Fil fasli itu nakiroh atau ma'rifat? Ma'rifat. Nah, ma'rifat. Maka jumlah setelah ma'rifat maka dinamakan hal, mahal. Ma'rifat itu hal. Maka yatakalamu itu hal. Nah, maka yang benar adalah hal jumlah atau B gitu. Oke, kemudian ini khoti'ah min hasul i'rab. Kemudian nafsihi, ini kan salah ya. Ada yang tahu gimana seharusnya nafsihi? Nafsuhu ya. Nah, nafsuhu. Oke, betul, nafsuhu. Ini bait sabik ya, innal buka'a huwa syifa'un minal jawa ya jawani. Nah, betul ya. Ini tasbih. Yang tadi ya, goertam. Jawa. Nah, itu kan Jawa dan Jawani. Itu kan beda dua ya. Jawa dan Jawan. Ini kan jim wawu alif. Jim wawu alif. Hanya dua tambah nun dan ha. Nah, maka ini termasuk tasbih goertam gitu. Jinas goertam, bukan tasbih ya. Jinas goertam. Jawa dan Jawani. Oke. Nah, ini ya kasir romad. Nah, ini termasuk kinayah ya, kasir romad, kinayah. Banyak abu. Nah, ini kan hampir sama ya kemarin PO 123 itu ada kasir romad, banyak abu. Banyak abu itu menandakan apa? Menunjukkan bahwa jawad. Jawad artinya cek nama berehan, loma. Karena kebiasaan kalau banyak abu berarti banyak masak. Kalau banyak masak berarti banyak memberi, banyak tamu. Berarti jawad. Itu kinayah. Ini khoti'ah. Ini takunu ya, salah katanya. Mana takunu? Nah, ini walam takunu. Bagaimana seharusnya? Ada yang tahu? Walam takunil hurufu. Nah, walam takunil hurufu. Nah, jadi wawunya dibuang. Walam takun al hurufu. Oke. Ini salah ya, al jumlah. Nah, ini maf'ul ma'ah. Nah, ini kan yang tadi ya, maf'ul ma'ah. Dua kali berarti ya. Nah, dua kali maf'ul ma'ah. Nah, tadi kan ada yang wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Inna manjuka wa laka. Maka yang B yang betul, yang ada wawu ma'iyah.
Oke, kemudian yang ini ya. Anta kanajmi firib atin. Nah, ini berarti tasbih. Nah, anta itu musyabah, ka itu ada tasbih, an-najmi itu musyabah bi, fi rif'atin itu wajah syibeh. Nah, berarti semua itu ada. Nah, berarti kalau adatnya ada, nah, berarti itu namanya mursal. Nah, berarti adatnya ada mursal, wajah syibehnya ada, berarti mupassol. Berarti jawabannya mursal mupassol. Nah, iya berarti ya yang D. Mursal mupassol gitu. Mursal karena adatnya ada, mupassol karena wajah syibehnya ada. Nah, itu. Mursal mupassol. Oke, kemudian ini yang segi i'rab. Ini yang salahnya katanya qaumu, betul ya, al-qaumu. Bagaimana seharusnya? Tulaimul qaumul ladzina, tanpa alif lam kali ya. Nah, Tulaimul qaumi. Qaumul ladzina, tanpa alif lam. Tulaimul qaumi. Qaumu. seharusnya itu tulaimul qaumi. Kenapa? Tulaim. Ya, tulaim itu kan mudhof. Nah, mudhof tanpa al dan tanpa tanwin. Maka maka bisyariatin salah betul. Salah. Yang tulaim kan la ama yulaimu. Maaf, salah. La ama yulaimu itu kan fiil ya. Nah, berarti qaum itu menjadi fa'il. Betul harokatnya qaumu. Tetapi dikarenakan mudhof maka tanpa alif lam. Nah, maaf salah ya. Nah, maka seharusnya tulaimu qaumul ladzina. Tulaim itu fi'il, qaumu itu fa'il menjadi mudhof tanpa al dan tanpa tanwin, kemudian alladzina menjadi mudhof ilaih. Gitu ya. Qaumul ladzina. Oke. Ini betul ya. Tarkib. Ini kan ini al-marrata wahidatan. Maka yang betul adalah marrotan wahidatan. Yang betul adalah marrotan wahidatan. Ini ilmul bayan. Nah, ilmul bayan. Ini sudah ya, ini majaz lughawi. Nah, jadi majaz lughawi secara bahasa. Jadi majaz lughawi itu adalah majaz yang sempurna kayak awal. Majaz lughawi. Kayak itulah. Nah, ini kemudian jumlah fi'liyah. Berarti jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali fi'il. Al-haqqu isim, inna huruf, tilka isim, ulaika isim. Nah, maka khotama yang betul. Khotamallah itu jumlah fi'liyah. Gampang ya. Jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali fi'il, jumlah ismiyah, jumlah yang diawali isim. Tinggal seperti itu. Ini i'rab. Nah, ini katanya salah. Yang salah adalah sorol matlub. Mana? Ini matluba. Bagaimana seharusnya? Matlubu. Matlubu menjadi isim soro. Isim soro. Karena ini ya. Iya betul. Karena wa akhwatuha. Nah ini majaz. Nah, yang menjadi majaz, ini termasuk apa itu? Yang menjadi majaz. Amrod, marido, istibari, uhmam, jeung itizami. Maka jawabannya marido. Kenapa? Nah, karena ini marido telah sakit. Istibari kesabaranku. Nah, ini kan majaz. Nah, karena secara logika sabar itu gak bisa sakit kan gitu maksudnya. Maka yang menjadi majaz adalah marido. Kemudian ini la jamala fi khitbati illa annaha tawilatun biduni ayyi faidah. Berarti ini
Nah, ini kan takidu dzammi. Takidu dzammi itu artinya apa? Menyatakan penghinaan, menyatakan penghinaan dengan sesuatu, dengan yang serupa dengan pujian. Itu dulu ya. Nah, biasanya ketika ada kata hanya saja, itu biasanya digunakan kepada baik. Contoh kayak gini misalnya, dia itu bodoh, misalnya hanya saja dia itu bodoh, hanya saja orang kaya, kan gitu biasanya. Jadi kebiasaan ketika ada kata biasanya itu ada kalimat yang bagus, tetapi ini di dalam takidu dzammi malah dijelek lagi kan gitu. La jamala fil khutbati. Tidak ada bagusnya ceramah dia. Illa annaha tawilatun. Hanya saja panjang, biduni ayyi faidah, tanpa faidah sama sekali kan gitu. Nah, itu berarti takidu dzammi bima yusbihul madha, tapi manfi. Nah, kenapa manfi? Karena ada kata la gitu aja. Nah, ini kan tadi kan manfi itu berarti ada kata la. Kalau mujab berarti artinya yang tidak ada la atau positif. Nah, kalau manfi itu kalau musbit pakai musbit itu musbit. Oke, sama Pak. Musbit, manfi, mujab itu sama Pak. Nah, jadi musbit itu sama dengan mujab. Kalau manfi itu manfi gitu kan. Nah, kalau musbit kalau itu jenis ilmunya ini masuk bayan, mantik apa badi? Kalau ini apa? La jamala fi ini berarti takidul madi itu berarti badai Pak, badi. Ilmu badi. Nah, ilmu badi. Ilmu badi ya? Widi. Iya, ilmu badi. Iya. Nah, dulu saya kalau nggak salah di pas awal pembahasan saya sudah meng-share itu yang pembahasan ilmu bayan apa saja, yang ma'ani apa saja, yang badi apa saja, itu kan sudah ada. Kalau nggak salah di filenya gitu. Oke, jadi ini pembahasan ilmu badi ya, takidu dzammi bima yushbihul manfi. Ya, jadi kalau manfi itu berarti adalah kalau musbit atau masbat berarti itu termasuk yang tidak ada. Nah, kemudian ini maf'ul li ajli ya. Nah, ini kan dengan tujuan atau alasan karena. Nah, ini berarti yang zaros siyahu biladana Indonesia rogbatan fi manadhiriha apa itu teh? Al-khilabah. Nah, maka para pengunjung, para turis berkunjung kepada negara kita Indonesia karena sangat senang dengan pemandangannya. Berarti rogbatan itu termasuk maf'ul li ajli. Nah, kemudian ini jumlatul maudhu. Nah, ini berarti sama ya. Ini mah teori ya, awal jumlatin. Ini pakai paling saya nggak paham pakai. Ini mah. Nah, kalau ini pokok pikiran paragraf dalam bahasa Arab ya, Pak Ustadz. Iya, betul. Kan biasanya kan gini. Biasanya kan kita di soal untuk siswa kan suka ada jaringan al-fikrah asasiyah, al-fikrah ar-ra'isiyah kan kayak gitu. Maka jumlah maudhu. Jadi kan fakroh itu adalah paragraf. Nah, jadi fakroh adalah majmu'atun jumalin, kumpulan jumlah. Nah, jadi kumpulan huruf itu berarti dalam bahasa Arab berarti kalimat. Kumpulan kalimat itu berarti jumlah. Kumpulan jumlah itu fakroh atau paragraf gitu. Maka ini ya berarti jumlah maudhu atau jumlah yang menjadi tema adalah awal jumlah fil fakroh dalam tema. Tulakhisul al-fikrah al-ammah yang menjadi ringkasan pemikiran yang umum. Ini mungkin ini bagian ilmu lughah ya. Mungkin ini bisa dihafal ya.
bahwa jumlah maudhu adalah jumlatun fil faqrah tulakhisu al fiqrah al ammah. Itu mungkin bisa dihafal ya. Kemudian alhamdulillah sudah. Sampai Google formulir. Nah, sampai sini sudah. Oke. Barangkali ada pertanyaan. Itu sesudah UP kan ada jeda beberapa minggu itu Pak Ustadz ya. Kelihatan skornya nggak Pak Ustadz itu dapat berapa? Atau hanya kelulusan saja? Ya, yang dulu jadi ketika saya dulu kan Desember ya, kalau nggak salah tanggal 3 Desember itu UP, akhir Desember, pertengahan Desember, maksudnya minggu-minggu akhir lah, minggu ketiga lah, minggu ketiga itu sudah ada pengumuman lulus, kemudian